Lampung. Nah, jadi di ragam bahasa Lampung, di bahasa daerah Lampung, saya memiliki tingkatan yang dapat diklasifikasikan sebagai satuan bentuk. Yang pertama ragam bahasa Tangguh atau bahasa halus, yang kedua ragam bahasa anak-anak, tapi komponen umum. Nah, ragam bahasa Tangguh biasanya digunakan jamak ulun saya lebih tua jakar, sedangkan bahasa umum biasanya digunakan pakai si bahasa saya digunakan jamak omongan kap. Jadi bahasa Tangguh ialah bahasa resmi saya dipakai dalam upacara-upacara adat atau bahasa saya dipergunakan buat berbicara jama saya dihormati. Misalnya seorang anak jama Tuhan saya lebih Tuhan. Bahasa Tangguh digolongkan jama pada tingkatan ragam bahasa halus. Dijak maksudnya bahasa Tangguh ini dapat digunakan dalam acara-acara adat. Jama bahasa Tangguh dapat digunakan jama kan jama kompetisi lebih tua. Nah, harus menggunakan ragam bahasa Tangguh. Juga jama berubah atau kakak karena menggunakan ragam bahasa Tangguh. Selanjutnya, nah bahasa anak-anak atau bahasa ragam bahasa sehari-hari. Bahasa anak-anak ialah bahasa saya dipergunakan sehari-hari tanpa menggunakan tingkatan. Di bahasa saya umum. Umumnya dipergunakan jama sebaya atau kalangan anak-anak. Nah, bahasa anak-anak digolongkan pada tingkatan ragam bahasa biasa. Di ragam bahasa halus digunakan jama somankan dapat jama kalau digunakan jama ilham atau jama ilham dan menggunakan bahasa ragam biasa. Kegeja paham apina ragam bahasa Tangguh jama ragam bahasa umum atau biasa. Paham yuk? Perbedaan antara ragam bahasa Tangguh dan ragam bahasa anak terletak pada penggunaan kata ganti jelma. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Lampung menunjukkan kesetiaan, penghormatan, kekeluargaan, antara lain melalui bahasa sopan, santun. Jadi perbedaannya antara ragam bahasa halus dengan ragam bahasa anak-anak terletak di sini. Penggunaan kata ganti jelma ini. Ini contoh penggunaan kata ganti jelma antara lain sini dua atau sembuh. Hamba menggunakan kata ganti nya atau saya Islam mulai mengganti kata niku putih lembak mengganti kata kalian terus yang tumpok mengganti kata mereka beliau mengganti kata dia. Nah, buat contoh kata bahasa Lampung saya sering dipakai dalam pergaulan sehari-hari antara anak zaman ulun Tuhan. Jadi kalau terjemah dapat membaca percakapan
menggunakan sikap. Nah, menjadikan kata nya atau saya. Nah, uji watmanen contoh percakapan tata bahasa laku menggunakan ragam bahasa biasa dalam pergaulan antar teman sebaya. Dapat saya akan baca keluar percakapan. Oke, dapat saya ada jadi hasil jemaah Hilal. Oke, coba dibaca kok. Nya adalah apa jamaya karena lampu di pagi. Ikutnya keluar dari lampu, mulutnya segera cicip beli rumpai buku. Buku apa bisa dibeli? Buku lampu. Yuk, benar yang toko. Nah, dapat dilihat yuk perbedaan antara percakapan jamaah ulun tuha di jamaah teman sebaya. Ji menggunakan kata ragam biasa. Nya, putih. Nah, menggunakan ragam biasa. Oleh percakapan ini jamaah teman sebaya atau seomongan. Bila lagi percakapan jamaah ulun tuha saya jamaah ulun saya itu aja kan. Nah, menggunakan ragam bahasa tangguh atau halus. Oke, sampai ini wasihat dari tanya tentang materi itu. Dari sini. Cukup. Aduh, paham nih yuk. Aduh. Pahami awas ulangan mak paham ada permisi. Aman bu, tenang. Ayo. Oke, Bu, tutup pertemuan hari ini sama Jagawa. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temenin Bu, ya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azarin Kailanisa Fatihah. Saya sebagai observer lisan dari calon guru atas nama Nanalia. Jadi, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang observer lisan. Observer lisan Nanalia. Calon guru Nanalia dalam menyampaikan materi terdapat kata-kata atau penjelasan ungkapan yang diungkapkan dalam materi itu terdapat kata-kata atau ungkapan yang terbelit-belit dalam pengucapan materinya. Terus calon guru Nanalia sudah menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan dan berlebih-lebihan. Terus ada juga calon guru Nanalia memberikan contoh yang cukup untuk menanam pengertian dan penjelasan dalam materi ragam bahasa. Calon guru Nanalia juga menggunakan contoh yang relevan dengan sifat dari penjelasan materi tersebut. Calon guru Nanalia juga memberikan contoh materi yang sesuai dengan usia peserta didiknya. Di sini juga ada pengorganisasian. Calon guru Nanalia sudah menjelaskan pola struktur sajian yang khususnya hubungan antara contoh-contoh dalam materi yang disampaikan seperti ragam bahasa tangguh dan ragam bahasa anak. Terus calon guru juga sudah memberikan butir-butir yang penting dalam materi tersebut. Calon guru juga sudah memberikan variasi suara
dalam memberikan penekanan pada hal-hal penting dalam penjelasan materi tersebut. Yang selanjutnya, calon guru juga sudah memberikan butir-butir yang penting dalam penjelasan dengan cara mengulangi, mengatakan dalam kalimat lain, atau menyebutkan satu demi satu seperti apa. Calon guru Nanalia sudah memberikan butir-butir penjelasan dalam penjelasan yang diberikan dalam tekanan yang dalam cara pengulangan. Terus dalam penekanan juga sudah diberikan oleh calon guru Nanalia seperti mimik wajah atau gerak tubuh selama materi disampaikan. Calon guru Nanalia tidak menggunakan gambar-gambar atau demonstrasi atau benda lainnya dalam penjelasan materi tersebut. Calon guru Nanalia juga sudah mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman siswa dalam materi tersebut, menanyakan apakah peserta didik sudah paham dengan materi tersebut. Dan yang terakhir, calon guru Nanalia juga sudah memberikan umpan balik kepada peserta didik apakah materi yang disampaikan sudah maksud atau belum. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.